Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel saya. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Baik, pada kesempatan kali ini teman-teman semua, insya Allah saya akan menyajikan mengenai metode penelitian sosial. Bagi teman-teman yang sedang mengerjakan penelitian skala basic atau mungkin tingkatan high school ya, wajib banget untuk ngikutin penjelasan ini sampai dengan selesai. Mudah-mudahan penjelasan ini memberikan manfaat ya. Baik, kita mulai ya. Bagi teman-teman yang sedang penelitian saat ini, tentu menjadi sebuah keharusan untuk mengetahui seperti apa sih langkah-langkah dalam melakukan penelitian, karena memang penelitian itu adalah hal yang bersifat ilmiah dan harus dibuktikan dengan data-data yang berupa fakta, bukan sekedar sesuatu yang abstrak ya. Jadi teman-teman semua ikutin penjelasan ini sampai dengan selesai. Jika dirasa channel ini punya manfaat, jangan lupa di subscribe ya. Oke, yang pertama, teman-teman disajikan di sini adalah seperti bagan metode penelitian sosial. Coba teman-teman lihat, di sini ada 3 hal yang di kotak merah ya. Pertama adalah rancangan penelitian sosial, yang kedua adalah pengolahan data, dan langkah terakhir adalah pembuatan laporan penelitian. Teman-teman, lihat yang pertama adalah rancangan penelitian sosial. Ketika teman-teman merancang sebuah penelitian sosial, maka yang pertama teman-teman sediakan adalah pengantar penelitian sosialnya. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis penelitian sosial, teman-teman harus tahu ada apa saja di situ. Dan yang terakhir adalah metodologi dan langkah-langkah penelitian sosialnya seperti apa. Kemudian setelah teman-teman melakukan rancangan, yang harus dilakukan selanjutnya adalah pengolahan data. Jadi teman-teman, dalam tahap-tahap pengolahan data ada 3 hal yang harus teman-teman kerjakan. Yang pertama adalah editing, yang kedua adalah coding, dan yang ketiga adalah tabulasi. Insya Allah next akan ada penjelasannya ya, jadi jangan lupa dipantengin terus. Kemudian yang terakhir adalah laporan penelitian. Laporan penelitian adalah pembuatan laporannya tentu saja ya, disertakan dengan presentasinya jika memang itu dibutuhkan. Oke, next teman-teman lihat lagi. Rancangan penelitian sosial itu meliputi pengantar penelitian sosial, jenis-jenis, metodologi, dan langkah-langkahnya. Oke, kita lihat ya seperti apa sih itu semua. Pertama adalah rancangan penelitian sosial. Nah, pengantar penelitian sosial, pertama teman-teman harus memiliki namanya penalaran. Penalaran adalah proses berpikir dalam melakukan penelitian sosial. Jadi teman-teman, kalian kan sebelum melakukan penelitian tentu ada keinginan untuk menjawab sebuah keraguan akan suatu hal, dan hal tersebut dianggap sebagai masalah yang sifatnya khas dan memang diperlukan untuk dipecahkan. Itulah yang disebut dengan penalaran. Manusia itu selalu berpikir jika dia berhadapan dengan banyak permasalahan, sehingga memunculkan keinginan berpikir untuk menyelesaikannya. Proses berpikir itulah yang kita sebut dengan penalaran. Jadi teman-teman, penalaran adalah suatu proses berpikir untuk memperoleh kesimpulan yang logis berdasarkan fakta yang relevan. Selanjutnya adalah ciri-ciri penalaran. Ada 3 hal kalau itu adalah penalaran. Yang pertama adalah logis. Logis adalah pemikiran yang ditimbang secara objektif dan berdasarkan pada data yang sah. Kemudian yang kedua adalah analitis, yakni penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir adalah rasional.
Artinya, apa yang sedang dinalar merupakan suatu fakta atau kenyataan yang memang dipikirkan secara mendalam. Jadi, teman-teman semua, kalau memang teman-teman mencakup hal logis, analitis, dan rasional dalam berpikirnya, maka itu disebut dengan penalaran. Oke, next kita lihat jenis penalaran. Mungkin ini adalah hal yang sering teman-teman dapatkan di bangku sekolah ya, istilah deduktif, induktif, dan pendekatan ilmiah. Ini adalah jenis-jenis penalaran. Pendekatan ilmiah gabungan yang ketiganya. Yang pertama adalah deduktif. Kalau deduktif berarti teman-teman itu berpikir ilmiahnya itu dari yang sifatnya umum ke pernyataan atau alasan yang bersifatnya khusus. Jadi kaidahnya itu adalah dari yang umum menuju yang khusus. Itu adalah deduktif. Di awal dia mengungkapkan yang umum-umum, yang bersifat umum maksud saya. Lalu ditambah penjelasan yang bersifat khusus. Adapun induktif, berarti kebalikannya, yaitu metode pemikiran yang bertolak dari peristiwa khusus untuk menuju yang umum. Terakhir ada gabungan. Gabungan itu berarti keduanya ya. Oke, saya kira untuk penalaran ini teman-teman udah bisa dapat hal yang mulai dari ciri dan juga jenis penalaran ya. Nah, ingat kalau gabungan berarti ada penalaran deduktif dan induktif. Berarti dia dua-duanya. Ya, dalam pendekatan ilmiah penalaran ini disertai dengan suatu dugaan sementara atau yang disebut dengan hipotesis. Jadi kalau teman-teman dengar hipotesis gitu ya. Hipotesis itu sebenarnya kayak dugaan yang sementara gitu ya. Oke, next. Penelitian. Penelitian itu dari bahasa Inggris yaitu research. Research, adalah kembali dan to search ialah search-nya adalah mencari. Jadi kalau misalnya itu kembali mencari, maksudnya adalah penelitian itu adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, menguji. Apa yang diuji? Kebenaran suatu pengetahuan. Ya, dia dilakukannya dengan sebuah metode yang ilmiah. Jadi dia akan dianggap sebagai penelitian jika dia dilakukan dengan metode yang ilmiah. Pengertian penelitian lainnya ialah penelitian adalah suatu proses atau rangkaian langkah yang dilakukan terencana dan sistematis untuk mendapatkan pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Jadi memang saat melakukan penelitian tadi berangkat dari keraguan atau keingintahuan terhadap sebuah permasalahan. Apakah permasalahan ini bisa diselesaikan? Maka dilakukanlah penelitian. Penelitian itu awalnya adalah sebuah penalaran. Penalaran itu punya ciri-ciri tertentu. Di dalam sebuah penalaran kita akan berpikir ya kan untuk menyelesaikan masalah itu. Dalam penelitian, penyelesaian masalah itu dilakukan dengan sebuah metode. Metode yang digunakan adalah metode yang sifatnya ilmiah. Dilakukannya secara terencana dan sistematis. Itulah penelitian. Saya kira setelah sampai ke slide ini, teman-teman atau rekan-rekan semua sudah paham ya gambaran mengenai penelitian. Oke, now fungsinya sekarang. Untuk apa kita melakukan penelitian? Ya, penelitian itu fungsinya ada 3. Ya, sebenarnya sih kalau mau dikembangkan mungkin bisa lebih ya. Yang pertama adalah verikatif. Ya, verikatif itu dia untuk pengujian. Penelitian ilmiah untuk menguji kebenaran suatu pengetahuan yang sudah ada. Ya. Jadi dia untuk mengetahui benar nggak nih? Nah, terus yang kedua adalah eksploratif. Eksploratif ya itu berarti untuk menemukan yang belum ada.
dia belum ada, dia ingin mengisi kekosongan dan kekurangan ilmu hal tertentu. Jadi dia dieksplor gitu ya, digali. Kemudian yang ketiga adalah development. Development ini adalah pengembangan. Berarti teman-teman melakukan penelitian untuk mengembangkan sebuah hal. Misalnya kalau pengujian kita mau tahu nih apakah benar bahwa di sini terdapat faktanya ini gitu ya. Tapi kalau eksploratif dia mau menemukan sesuatu yang nggak ada nih. Jadi belum ada gitu. Intinya dia tuh kosong gitu tadinya. Tiba-tiba dieksplor, digali. Oh ternyata ini loh. Gitu ya. Bukan diuji ya, tapi ditemukan, dieksplor. Nah yang terakhir itu adalah pengembangan. Berarti kalau pengembangan itu bisa jadi misalnya tadinya tuh sudah pakai alat ini. Fungsinya itu udah sampai misalnya levelnya 3. Kalian mau mengembangkan mungkin nggak ya saya bisa membuat alat yang lebih canggih misalnya dengan level 7. Itu adalah development. Kemudian manfaatnya. Tentu saja kalau manfaat penelitian di dunia pendidikan referensi ya. Referensi itu adalah referensi itu ya rujukan gitu ya dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua kalau bagi masyarakat, ya kalau masyarakat dia bisa menambah sumber bacaannya untuk pengetahuan masyarakat ya. Kemudian kalau untuk peneliti, kalau misalnya dia memang seorang peneliti, biasanya peneliti itu punya karir, itu juga kalau dia bisa menemukan atau meneliti itu juga dianggap sebagai sebagai kesuksesan dia gitu ya dan juga bisa menambah jaringan kerja. Dan kalau bagi pemerintah, biasanya pemerintah mencanangkan sebuah kebijakan sebelum dilakukan secara luas itu perlu yang namanya penelitian biar ketika dibagikan kepada masyarakat seluruh lapisan masyarakat yang akan dilakukan hal tersebut dapat gitu ya, dapat nggak ada kesalahan gitu, minimalisir kesalahannya. Jadi memang penelitian itu ternyata sangat penting dilakukan ya. Bukan gabut gitu ya. Penelitian itu memang penting karena kita itu kan hidup semakin hari semakin bertambah fungsi ya. Maksudnya kita mungkin kemarin hanya menggunakan sepeda, kemudian dengan adanya pengembangan kita menggunakan motor, dengan adanya pengembangan lalu motor sekarang ada ya, motor yang kayak motor listrik dan seterusnya. Itu kan semuanya berawal dari penelitian. Jadi memang rasa penasaran teman-teman itu bisa teman-teman kembangkan asalkan dia punya ciri-ciri sebagai penalaran yang logis, rasional dan seterusnya, itu bisa dilakukan penelitian. Bagaimana sikap seorang peneliti? Yang pertama adalah objektif. Objektif tentunya dia bisa dong memisahkan mana sih pendapat pribadi dia dengan faktanya. Ya, jadi kalau seorang peneliti itu tidak boleh subjektif. Aku mau hasilnya seperti ini. Nggak boleh ya. Misalnya teman-teman itu meneliti apakah air yang mau dijual, ya misalnya teman-teman ini seorang analis, teman-teman meneliti air minum dalam kemasan. Nah, air minum dalam kemasan itu kan sebelum dijual, teman-teman harus tahu bahwa dia harus lolos uji dengan berbagai parameter yang ada. Nah, sebagai seorang peneliti, dalam hal ini adalah mungkin analis yang melakukannya, kita tidak boleh subjektif. Misalnya supaya ini lolos nih merek ini, aku lolosin aja deh gitu ya, karena aku suka nih. Atau misalnya ada kepentingan pribadi, gak boleh ya. Seorang peneliti itu harus objektif. Kenapa? Karena kalau dia subjektif, dia bisa merugikan banyak pihak. Apalagi kalau misalnya barangnya itu adalah barang yang digunakan untuk banyak orang gitu ya. Selanjutnya yang nomor 2 adalah kompeten. Jadi seorang peneliti itu adalah punya dia kemampuan
menyelenggarakan penelitian dengan metode dan teknik penelitian tertentu. Jangan sampai dia melakukan penelitian tekniknya misalnya adalah misalnya ya, teknik penelitian metodenya adalah metode yang kualitatif, tapi ternyata dia itu tidak tahu bagaimana melakukan penelitian secara kualitatif untuk hal tersebut gitu ya. Karena kan memang ada rujukannya, tidak sembarangan gitu ya. Jadi harus kompeten. Sebab kalau nggak kompeten, kalau metodenya aja udah salah, tentu hasilnya juga dipertanyakan. Kemudian yang ketiga adalah faktual. Oke, faktual adalah seorang peneliti harus bekerja berdasarkan fakta yang diperoleh, bukan hanya berdasarkan observasi, harapan, bahkan anggapan yang abstrak. Oke ya, next time. Cara berpikir seorang peneliti. Yang pertama adalah skeptis. Ya memang kalau peneliti itu harus skeptis ya. Dia harus mempertanyakan bukti atau faktanya. Namanya dia mau meneliti, tentu dia harus skeptis ya. Kemudian yang kedua adalah analitis. Analitis berarti harus menganalisis setiap pernyataan atau persoalan yang dihadapi. Kemudian yang ketiga adalah kritis. Peneliti harus selalu mendasarkan pikiran dan pendapatnya pada logika serta menimbang berbagai hal objektif berdasarkan data dan analisis akal yang sehat. Paham ya? Kemudian yang keempat, jujur. Peneliti tidak memasukkan keinginannya sendiri ke dalam data. Jadi nggak boleh teman-teman misalnya pengen mengubah data karena teman-teman udah capek misalnya. Capek menyelesaikannya, terus teman-teman bikin aja gitu data sendiri karena keinginan teman-teman yang pengen istirahat, nggak boleh ya. Jadi peneliti itu harus jujur. Kemudian yang terakhir adalah terbuka. Peneliti bersedia memberikan bukti penelitian dan siap menerima pendapat pihak lain tentang hasil penelitiannya. Jadi memang sudah dia mengerjakan semuanya dengan baik, dia juga harus siap kalau misalnya ada pendapat pihak lainnya. Misalnya ternyata ada yang bilang, harusnya begini gitu ya, nggak apa-apa, ya kan? Namanya sedang diteliti. Kemudian selanjutnya, jenis-jenis penelitian sosial. Yang pertama adalah berdasarkan tempat pengumpulan data. Berarti kalau tempat, ada laboratorium, ada library research berarti dia ke perpustakaan, maksudnya adalah dia punya buku-buku ya. Dan yang terakhir adalah lapangan. Nah, kalau teman-teman sedang melakukan penelitian di mana nih? Apakah laboratorium, perpustakaan, atau di lapangan? Masing-masing ini punya kesulitan masing-masing ya. Kalau di laboratorium dia mungkin harus safety-nya harus baik. Misalnya dia pakai jas lab atau dia pakai sepatu lab ya, atau dia pakai masker atau dia pakai alkohol untuk keaseptikannya. Kalau di perpustakaan berarti dia harus membuka banyak referensi dan itu bukan sesuatu yang mudah ya, karena di situ selain mengumpulkan juga harus membandingkan dan seterusnya. Ya, terakhir adalah lapangan. Nah, lapangan ini tentunya pakai waktu ya, karena biasanya berhubungan dengan audiens atau berhubungan dengan responden. Responden tuh biasanya orang-orang gitu ya, yang kita tanya, yang misalnya kita kasih kuesioner, yang kita tanya satu-satu jawabannya dikumpulin, kita olah lagi dan seterusnya. Yang kedua adalah berdasarkan tingkat analisis yang direncanakan. Ada deskriptif, ada eksploratif, ada penelitian prediksi, dan ada eksplanasi. Ya, yang deskripsi berarti dia penelitian yang berupaya menyajikan rincian lebih lanjut dari informasi yang ada. Nah, ini biasanya kan teman-teman lihat tuh ya di bagian metode. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, gitu. Ada eksploratif. Nah, ini ya penjelasannya. Kalau deskriptif berarti dia menyajikan rinci lebih lanjut informasinya. Oke, biasanya cirinya adalah pertanyaannya dimulai dengan kata tanya bagaimana. Nah, jadi deskriptif itu ada pertanyaan bagaimana ya. Nah, itu dideskripsikan. Selanjutnya yang kedua adalah eksploratif. Berarti dia
mendapatkan informasi mendasar tentang permasalahan atau keadaan yang jarang. Atau yang tadi juga ya sudah dijelaskan sekilas di depan, belum pernah diteliti. Nah, berarti peneliti itu merencanakan penelitiannya tanpa merumuskan hipotesis khusus. Penelitian ini pertanyaan yang dimulai dengan kata tanya apa? Beda ya, kalau tadi bagaimana? Kalau eksploratif apa? Gitu ya. Karena dia hal yang baru. Kemudian yang ketiga adalah penelitian prediksi. Penelitian ilmiah yang berupaya menggambarkan atau menjelaskan apa yang mungkin terjadi di masa mendatang. Dan yang keempat, penelitian eksplanasi. Penelitian eksplanasi adalah penelitian ilmiah yang berupaya menganalisis hubungan antar variabel yang diteliti. Eksplanasi ini punya hipotesis dan dirancang untuk menjelaskan mengapa suatu peristiwa terjadi. Berarti kata tanyanya adalah mengapa. Deskripsi bagaimana, eksploratif apa, prediksi, menggambarkan, menjelaskan yang terjadi yang akan datang, sementara eksplanasi kata tanyanya adalah mengapa. Berdasarkan data yang dikumpulkan, penelitian dibagi menjadi penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Ini mungkin akan teman-teman sering sekali lihat pada penelitian-penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, penelitian ini adalah penelitian kualitatif ya. Perbedaannya ialah pada data yang dikumpulkannya. Jika kuantitatif berarti dia menggunakan data statistik. Kalau data statistik berarti teman-teman harus punya angka. Data yang diperoleh itu akan diolah secara statistika. Biasanya teman-teman dapetin data itu pakai tekniknya adalah survei. Ya, misal penelitiannya itu datanya pada jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan besarnya penghasilan. Jadi teman-teman kalau kuantitatif itu biasanya teman-teman setelah punya data diolah lagi dengan statistika ya. Kalau statistika sekarang kan sudah pakai yang modern ya, mulai dari SPSS ya dan seterusnya. Ya kalau ada pengembangannya gitu ya. Yang kedua adalah kualitatif. Kalau kualitatif berarti kualitas. Yes, kualitas. Berarti kalau kualitas dia tidak peduli dengan angka. Maksudnya bukan dia tidak mengandalkan angka gitu ya. Dia mengandalkan kedalamannya, kedalaman si datanya. Berarti dia harus memperoleh data itu dari seseorang yang memang bisa digali informasi yang banyak tentang hal tersebut dan seseorang itu adalah orang yang menguasainya. Berarti tekniknya adalah wawancara, ya kan? Nah, kalau di wawancara apa bisa hasilnya diolah secara statistik? Kan tidak, ya. Kalau orang ngomong kan kita catat ya, hasil dia ngomong kita catat lalu kita laporkan, itu adalah hasil wawancara. Tapi kalau kuantitatif kita sebarkan misalnya kuesioner, lalu kita olah datanya. Sebenarnya pada perkembangannya teknik data ini sudah berkembang ya, sekarang menjadi ada tambahan menjadi gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Mungkin teman-teman kalau mau mencarinya silakan buka yang namanya mix method ya. Jadi mix method itu menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Tentu dalam melaksanakan mix method itu tidak semudah di antara satu-satu saja ya. Karena dia menggabungkan dua teknik yang berbeda. Tentu waktu yang digunakannya juga biasanya semakin panjang. Berdasarkan metode penelitiannya, ada penelitian historik. Berarti kalau history, oke, peristiwa itu adalah berdasarkan sejarah ya atau masa lampau. Yang kedua adalah penelitian survei. Kalau survei, teman-teman bagiin angket, teman-teman bagiin kuesioner. Nah, itu namanya survei. Ya.
Yang dibagikan responden, ya. Kemudian yang C, penelitian eksperimen, berarti si peneliti merekayasa dan mengontrol situasi alamiah menjadi situasi buatan. Namanya eksperimen berarti tidak alami. Misalnya teman-teman punya buah mangga, teman-teman pengen bikin mangga tapi kayak apel gitu ya atau apalah. Nah, namanya eksperimen ya. Merekayasa. Nah, jadi memang ada ya kerjaan peneliti itu yang kerjaannya adalah merekayasa. Untuk apa dia rekayasa ya? Dia ingin tergantung tujuannya ya, tergantung tujuan penelitiannya apakah dia ingin membuat varietas yang lebih unggul secara keilmuan gitu ya atau ingin dan seterusnya ada kepentingannya gitu ya. Kemudian yang keempat, penelitian observasi. Observe berarti memperoleh data konkret secara langsung di lapangan. Jadi itu adalah metode penelitian. Jadi jangan sampai bingung lagi, kok tiba-tiba teman-teman dengar deskriptif, kok tiba-tiba dengar kuantitatif, kok tiba-tiba dengar analitik, kok tiba-tiba dengar historik, kuesioner, responden. Itu istilah-istilah penelitian yang teman-teman kalau mau melakukan penelitian tuh udah harus tahu. Jadi jangan sampai loading ya ketika kita melakukan penelitian kita bingung apa sih survei, apa sih kuesioner, apa sih wawancara tuh kayak gimana sih caranya? Nah, ini penting banget, makanya yang ngerasa ini semua bermanfaat disaksikan. Masih panjang penjelasannya, masih panjang, jadi jangan lupa tetap stay di sini ya. Jangan bosan dan jangan coba-coba ngantuk, karena ini penting ya kalau kalian mau penelitian. Next, yaitu berdasarkan bidang studi penelitian. Penelitian bidang studi yang pertama adalah humaniora. Human, berarti kalau human, orang. Orang itu apaan sih yang diteliti? Ngapain neliti orang? Orang diteliti adalah pendidikannya, ekonominya, politiknya, sosial budayanya, etnografinya. Kenapa kita harus meneliti orang? Ya memang orang itu kan ingin kehidupan yang lebih sejahtera, lebih berkembang. Nah, itulah humaniora, lebih manusiawi, ya nggak? Kemudian yang kedua adalah bidang eksakta. Nah, kalau eksakta ini berarti kayak biologi, ya kan? Misalnya dia manfaat tanaman obat. Apakah benar kunyit itu antibakteri gitu kan? Seberapa unggul kunyit dibandingkan, misalnya teman-teman membandingkan antara kunyit dengan antibiotik gitu ya. Kemudian menemukan bibit tanaman yang unggul. Ya, kemudian yang kedua adalah pemanfaatan energi matahari. Kan yang selama ini digaungkan adalah saving energi gitu ya. Energi akan habis kalau berdasarkan minyak bumi. Nah, bidang eksakta ini yang akan meneliti kira-kira nih kalau energi matahari ini bisa nggak menggantikan. Nah, bisa ya. Itu sudah banyak penelitiannya, tetapi mungkin kita masih kekurangan alat dan apa ya, untuk memanfaatkan tenaga matahari itu nggak tersedia gitu, alatnya di rumah kita gitu ya. Jadi sekarang kita mungkin masih menggunakan gas ya, untuk masak kita pakai gas ya, kemudian untuk listrik ya, bisa pakai listrik. Jadi memang penelitian itu sangat berguna ya. Penelitian itu dari hal yang kecil ternyata sangat berguna. Makanya teman-teman yang semangat. Kalau lagi penelitian yang semangat ya. Kemudian selanjutnya adalah metode dan langkah-langkah penelitian sosial. Metode penelitian, metode itu sebenarnya adalah berasal dari metodos, yaitu adalah cara atau jalan. Kalau logos, udah pada tahu ya, logos itu adalah ilmu. Berarti kalau metodologi penelitian, ilmu yang membicarakan tata cara atau jalan sehubungan dengan adanya penelitian. Oke, metode penelitian melingkupi metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh
Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan yang memiliki langkah-langkah sistematis. Metode penelitian menyangkut cara kerja untuk memahami yang menjadi sasaran penelitian yang bersangkutan. Langkah-langkahnya. Pertama, nih teman-teman kalau mau melakukan penelitian sosial adalah nomor satu adalah menentukan dulu topiknya apa. Ya nggak? Apakah topiknya masalah pendidikan? Apakah teman-teman mau meneliti ekonomi? Apakah teman-teman mau meneliti sosial? Kemudian kalau teman-teman udah tahu topiknya apa, teman-teman juga harus tahu topiknya itu harus menarik dan perlu diteliti. Yang kedua itu tersedia datanya yang cukup. Jangan sampai, oh ini menarik nih penelitian aku, menarik banget, aku mau ngelakuin ini gitu ya. Tapi ternyata datanya nggak mungkin dapat, ya nggak usah dong. Ya nggak? Kita harus berpikir juga mungkin nggak nih datanya sehat. Misalnya kalian mau meneliti di Afrika, misalnya ya. Teman bisa nggak ke sana gitu kan, ke Afrika sana, terus mungkin nggak dapet. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak mungkin, ya nggak usah. Yang mungkin yang dijangkau gitu ya. Kemudian yang ketiga, topik merupakan hal yang baru. Nah, ini istilahnya adalah kebaruan. Dalam melakukan sebuah penelitian itu teman-teman harus tahu bahwa topiknya itu punya kebaruan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Artinya memang ketika kita mau meneliti sebuah masalah, kita harus membaca dan mencari tahu apakah sudah pernah orang lain meneliti ini, gitu ya. Karena kalau misalnya sudah pernah, ngapain kalian bahasanya ngapain kalian teliti lagi? Meskipun bisa jadi kesimpulannya berbeda. Artinya kalau misalnya teman-teman ngerasa ini masih perlu nih diteliti, cari gapnya, cari kesenjangannya. Jangan sampai plek ketiplek sama duplikat, jangan ya. Itu namanya kalian ya kayak ngerangkum aja gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah memiliki manfaat. Ya dong, ya nggak? Kalau ini udah jelas ya, masa kita melakukan sesuatu penelitian tapi nggak bermanfaat, buat apa juga, ya kan? Kemudian yang terakhir dapat dilakukan oleh peneliti. Iya, kalau kamu nggak sanggup meneliti itu, ya nggak usah. Jangan kamu suruh orang lain melakukan penelitian itu gitu. Kamu bisa atau kamu punya tim gitu. Ini adalah karena kan kamu yang bertanggung jawab, nama kamu yang ditulis di situ. Kemudian yang selanjutnya adalah melaksanakan studi pendahuluan. Oke, pendahuluan berarti kalian bisa melakukan studi pustaka. Berarti kalian membaca, ya kan? Banyak membaca. Orang yang banyak membaca tentu banyak tahu, ya enggak? Bagaimana dia bisa tahu sebuah pemikiran orang lain atau sebuah penemuan orang lain? Tentu dari membaca. Rasa-rasanya pada era sekarang di mana digitalisasi sudah tidak terbendung lagi, tidak mungkin orang tidak membaca ya. Pasti kita akan disajikan berbagai bacaan mulai dari internetnya, misalnya sosial media, ataupun mungkin pemberitaan di kanal-kanal tertentu. Nah, teman-teman itu bacalah bacaan yang memang punya kaitan dengan penelitian teman-teman. Memang kalau sekarang itu mungkin banyaknya yang tersaji adalah hiburan ya. Hiburan itu sudah banyak sekali dan kita seperti tidak mungkin kekurangan hiburan kalau kita buka produk digital. Bagaimana kita bisa kurang hiburan? Semua hiburan di situ hiburan, banjir hiburan. Tapi kita sedang penelitian. Nah, berarti yang dibuka itu yang berhubungan. Adapun hiburan mungkin teman-teman kalau saat melakukan penelitian harus diminimalisir ya. Karena kalau orang banyak membaca yang berhubungan dengan penelitian, maka penelitiannya juga akan cepat selesai. Kemudian yang selanjutnya adalah bertanya. Bertanya atau konsultasi dengan para ahli. Iya dong, masa dia bertanya bukan ke ahlinya kan enggak. Ya kalau misalnya nih teman-teman mau meneliti tentang sekolah.
Gimana sih strategis sekolah itu dapat murid? Kok bisa ya sekolah itu muridnya banyak banget? Emang kenapa sih? Nah, teman-teman kira-kira nih kalau mau penelitian kayak gitu bertanya sama siapa? Sama kepala sekolah atau bagian kurikulum. Jangan kalian tanyanya sama satpamnya. Jadi memang mungkin kalau data dari satpam boleh ya, tapi sebagai tambahan saja. Artinya kita bertanya itu harus ke ahlinya. Kemudian yang terakhir adalah observasi ke lokasi penelitian. Tentu saja ya, makin bisa kalian observasi langsung ke lapangannya itu makin bagus. Kemudian yang A, merumuskan masalah sebagai batasan kedudukan alternatif serta pemecahan masalah menjadi jelas. Nah, itu kan ada tuh teman-teman di penelitian tuh tulisannya rumusan masalah ya. Nah, rumusan masalah ini teman-teman merumuskan masalahnya apa aja gitu ya kan. Kemudian yang kedua adalah memutuskan asumsi, anggapan dasar, hipotesis ya. Digunakannya itu penetapan hipotesis itu sebenarnya sebagai titik tolak. Ya, titik tolak teman-teman mengadakan tindakan untuk menentukan alternatif. Ya, bisa aja nanti teman-teman di hipotesis itu kalau nggak ini berarti alternatifnya ini. Nah, itu di situ tuh bagiannya. Kemudian yang C adalah memilih metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data itu apakah dia metodenya tes ataukah non-tes. Kalau tes berarti teman-teman mengukur keterampilan, pengetahuan, bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Sementara kalau yang non-tes adalah teman-teman menyebarkan angket, melakukan observasi, dan melakukan wawancara. Seperti itu ya. Gimana? Masih tahan buat mendengarkan materi tentang penelitian? Mudah-mudahan masih tahan ya. Mungkin teman-teman yang mulai bosen nih, aduh banyak banget sih penjelasannya. Silahkan teman-teman mendengarkannya sambil menyediakan minuman. Ada yang suka kopi? Biasanya kalau kita ngedengerin materi yang agak berat itu kalau saya ya pribadi, saya suka nyiapin kopi yang agak hangat. Nah, kalau cewek biasanya atau perempuan ya, wanita. Nah, itu kalau minum kopi benar nggak? Dia tuh suka minum kopi tapi langsung habis secangkir dalam satu waktu. Beda dengan laki-laki yang minum kopi itu bisa jadi habisnya lama ya sampai dingin. Nah, it's okay, nggak masalah. Yang penting itu bikin kamu naik moodnya, ya nggak? Kita perlu naikin mood kita, apalagi kalau kita lagi berhadapan dengan materi-materi yang rasa kita baru dan cukup berat. Itu nggak masalah, kalian siapin itu ya. Oke, next di sini teman-teman lihat ya ke layar. Tentang yang pertama, dalam pengolahan data, teman-teman melakukan tahapan editing. Editing adalah teman-teman menginput data yang ada, diproses dan dihasilkan output. Artinya, dalam proses editing, teman-teman meneliti kembali catatan-catatan yang diperoleh di lapangan, ya. Data yang diolah itu, diolah-olah, diedit ya, dianalisis. Untuk apa? Untuk ditingkatkan. Mana data yang diperoleh itu yang sesuai keinginan, yang bisa digunakan juga untuk pengolahan lebih lanjut. Karena memang biasanya ya, ada data-data yang tidak bisa kita proses untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam sebuah editing, yang pertama adalah keterbacaan tulisan, yang kedua lengkapnya pengisian, yang ketiga adalah kejelasan makna jawaban, yang keempat adalah kemantapan dan kesesuaian jawaban satu sama lain, dan yang kelima adalah keseragaman satuan data. Sebagai contoh mungkin teman-teman saat ada kasus misalnya ya, teman-teman membagikan kuesioner, bukan teman-teman, ada yang sudah gitu ya, sudah pernah membagikan kuesioner, ternyata dibagikannya itu kepada responden yang memang tidak bisa dijadikan responden, dia menjawab kuesioner dengan asal-asalan. Akibatnya kalau jawabannya asal-asalan,
maka bisa jadi antara responden yang menjawab asal-asalan dengan responden kebanyakan yang serius, tentu ada ketimpangan data di situ. Nah, disitulah perlunya teman-teman cermat ya. Itu diedit bahasanya, gampangnya diedit gitu ya. Tahapan selanjutnya adalah coding. Teman-teman sering dengar ya coding? Coding itu apa? Pengkodean data. Yes. Jadi pengkodean adalah usaha mengklasifikasi jawaban para responden menurut macamnya. Ya, jadi diklasifikasikan. Untuk apa diklasifikasikan? Klasifikasi itu punya tujuan menyederhanakan jawabannya. Misal teman-teman di angketnya itu ada pertanyaan kepada responden, berapa umur Anda saat ini gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di depan tabel ada slide yang menampilkan pertanyaan untuk responden, berapa umurnya gitu ya. Nah, jika jawaban dia adalah 17 tahun, kodenya 17. Jika 18 tahun, kodenya 18. Jika 25 tahun, maka kodenya 25. Lihat, jika jawabannya dalam interval angka, maka perlu ada kode tersendiri agar lebih mudah. Maka lihat contohnya, jawaban yang 17 tahun akan diklasifikasi. Bagaimana membuat klasifikasinya? Dibuatlah interval atau rentang. Misal dari 6 tahun sampai 9 tahun itu kodenya 1. Dengan umur 10 sampai dengan 14 tahun kodenya 2. Sementara yang 15 sampai 19 tahun kodenya adalah 3. Jadi setelah teman-teman melakukan editing, teman-teman coding ya, diolah lalu diklasifikasi. Selanjutnya, pengkodean ini ada untuk pertanyaan yang tertutup. Pengkodean tertutup adalah responden itu tidak punya alternatif selain jawaban iya atau tidak. Ya, itu kodenya 1, tidak kodenya 0. Atau setuju kodenya 1, tidak setuju kodenya 0. Ini adalah jenis pengkodean untuk kode pertanyaan yang sifatnya tertutup iya atau tidak. Kenapa disebut tertutup? Karena dia tidak punya alternatif jawaban selain yang 2 ini. Paham ya? Oke, next. Kamu punya pertanyaan semi terbuka. Semi terbuka. Jadi seperti terbuka tapi tidak terbuka. Seperti tertutup tapi tidak tertutup. Itu adalah semi terbuka. Contohnya adalah jika teman-teman membuat kuesioner dengan pertanyaan, jurusan apa yang akan kamu ambil jika melanjutkan ke perguruan tinggi? Kan jurusan itu kan tidak hanya 2, ya. Jurusan itu ada akuntansi, kodenya 1, hukum kodenya 2, sastra kodenya 3, manajemen kodenya 4, psikologi 5, komunikasi 6, dan lain-lain itu bahkan ada 7. Ya, jadi di sini ada pengkodean yang semi terbuka, maka cara mengkodenya seperti ini. Yang selanjutnya adalah pengkodean untuk pertanyaan yang terbuka. Nah, kalau pertanyaannya terbuka, maka yang teman-teman lakukan adalah memberikannya ya, boleh menjawab secara bebas. Responden itu boleh jawab bebas, berarti kan terbuka. Berarti dia beraneka ragam cara dia membuat jawaban itu ya, sehingga oleh sebab itu kita harus membuat pengelompokan atau kategori jawaban, setelah itu baru diberi kode. Nah, yang C ada yang namanya tabulasi data. Tabulasi data setelah tahu tadi ya yang tahapan tadi, tabulasi data itu berarti teman-teman mengolah data-data yang teman-teman punya, angka-angka yang teman-teman punya itu dihitung jumlah kasus dalam berbagai kategori dan ditabulasi dalam bentuk biasanya bisa kalian lihat ya di sini. Yang pertama ada tabulasi langsung. Nah, kalau tabulasi langsung teman-teman bisa lihat yang setuju itu dikasih seperti turus atau tali ya, yang seperti lidi-lidi ini.
yaitu namanya tali turus ya, 1, 2, 3, 4, miringnya 1 berarti sudah 5. Berarti kalau setuju 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 2, 27 frekuensinya. Sementara yang tidak setuju 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 3, 23. Nah, ini adalah melakukan cara tabulasi langsung. Jadi disediakan kolom, lalu diisi dengan turus yang seperti ini. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata ada 54% responden menjawab setuju, sementara 46%-nya tidak setuju. Dari mana persentase ini? Persentase itu adalah yang mau kita hitung dibagi total dikali 100%. Maka dalam hal ini yang setuju adalah 27 dibagi totalnya adalah 27 ditambah 23 berapa? 50, 27 per 50 dikali 100% adalah 54%, sementara yang tidak setuju 23 dibagi 50 dikali 100% atau 46%. Ini adalah cara teman-teman melakukan tabulasi langsung. Selanjutnya yang bisa teman-teman lihat ada yang namanya tabel frekuensi. Teman-teman lihat, pada tabel frekuensi adalah tabel yang menyajikan berapa kali suatu hal diperoleh atau terjadi. Frekuensi itu kan banyak ya, jumlahnya berapa banyak gitu ya. Maka misalnya jenis buku di perpustakaan yang dibaca frekuensinya 70 berarti sebanyak 70 kali ya. Kemudian karya umum 10 kali, agama 52 dan seterusnya. Maka teman-teman setelah melakukan tabel frekuensi yang dibutuhkan biasanya adalah persentase. Maka teman-teman gunakan 70 dibagi total, yaitu totalnya berarti teman-teman harus menjumlahkan dulu 70 ditambah 10 ditambah 52 ditambah 44 dan ditambah 24. Itulah totalnya. 70 per total dikali 100%. Kenapa kita harus melakukan persentase? Karena dalam membaca sebuah data akan lebih mudah teman-teman menyajikannya dalam persentase. Kalau misalnya saya bilang gini, penduduk Indonesia perempuannya sebanyak sekian orang. Laki-laki sebanyak sekian orang. Kan membayangkannya tuh agak repot gitu ya. Nah, tapi kalau saya bilang Indonesia tuh ceweknya tuh perempuannya tuh 60%, cowoknya tuh 40%. Enak ya? Nah, gitu. Jadi fungsinya tuh seperti itu ya, persentase tuh. Oke, next time ada yang namanya tabel silang. Tabel silang teman-teman lihat di tabel sini ada buku juga. Laki-laki, perempuan masing-masing diberikan frekuensi dan persentasenya. 26 orang laki-laki membaca sastra dengan persentase 13. 13 ini dari berapa? Dari keseluruhan laki-laki. Totalnya kan 85 ya, jumlahnya 85. Maka 26 dibagi 85 dikali 100% adalah 13%. Sementara dan seterusnya ya. 26 persentasenya ini adalah sorry. Ini persentasenya adalah persentase laki-laki dan perempuan. Berarti rekan-rekan membuat persentasenya itu harus digabung dulu antara laki-laki dan perempuan. Makanya totalnya ini yang laki-laki 42,5, yang perempuan 57,5, baru teman-teman jumlahin jadi totalnya 100. Artinya saat melakukan persentase 13% pada sastra laki-laki, teman-teman mempresentasikannya 26 per total. Oke, baru teman-teman bisa tahu. Oke, selanjutnya pengolahan data. Pengolahan data statistik sederhana. Yang pertama adalah kegunaan statistik dalam penelitian antara lain sebagai berikut. Nah, statistik itu apa sih? Statistik itu kan pengolahan angka-angka ya. Teman-teman mungkin pernah lihat ya, ada yang namanya rata-rata, nilai tengah, ya nggak? Teman-teman belajar itu ya. Median, mean, dan seterusnya. Itu adalah basic untuk belajar statistik. Nanti kalau misalnya pengolahan datanya agak banyak, biasanya ada alat bantu berupa software untuk mengerjakan dan mengolah data itu supaya kalian tidak menghitung dengan manual. Karena kalau manual, wow, bisa salah gitu ya.
Nah, yang pertama kegunaan statistik adalah alat untuk mengetahui hubungan sebab akibat. Yang kedua adalah memberikan teknik-teknik sederhana. Yang ketiga adalah membantu peneliti dalam menyimpulkan. Yang keempat adalah menguji hipotesis. Yang kelima adalah meningkatkan kecermatan peneliti. Dan terakhir adalah memungkinkan peneliti melakukan kegiatan ilmiah secara hemat atau ekonomis. Oke, next time. Pengolahan data statistik ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah distribusi frekuensi, dan yang kedua adalah mengukur derajat besarnya hubungan, apakah hubungannya simetris, asimetris, atau timbal balik. Teman-teman lihat di sini ada yang namanya tendensi sentral. Tendensi sentral adalah suatu bilangan yang menunjukkan kecenderungan ya dari bilangan-bilangan itu tuh yang lain dalam distribusi frekuensi. Biasanya itu tendensi sentral ini ada nilai rata-rata. Nilai rata-rata ini kalau datanya tidak dikelompokkan, maka rumusnya adalah X bar sama dengan sigma N, I sama dengan 1, F1 kali X1 per sigma N1 I sama dengan 1 F1, di mana X bar adalah min, F1 adalah frekuensi untuk nilai X yang bersesuaian, dan XI adalah skor. Nanti teman-teman kalau misalnya melakukan tendensi sentral, nanti teman-teman melakukan min, rumusnya ini. Gitu ya. Kemudian kalau untuk data yang dikelompokkan, rumusnya ini. Ya, jadi penggunaan rumusnya beda-beda. Untuk mengetahui ini mungkin teman-teman nanti harus buka lagi materi statistikanya ya. Kemudian median, nilai tengah itu berarti nilai yang ada di, namanya nilai tengah berarti nilai yang ada di tengah-tengah ya. Dari yang paling besar, dari yang paling kecil sampai yang paling besar teman-teman urutin dulu, di tengah-tengah itulah mediannya ya. Kemudian modus itu apa sih? Modus itu adalah frekuensi tertinggi dalam suatu distribusi. Yang mana sih yang paling sering, yang paling banyak frekuensinya? Itu adalah modus. Ya. Jadi kalian punya istilah min, median, dan modus. Nah, di sini ada teman-teman tabel, lihat nilainya dan frekuensinya. Dari data nilai ulangan harian tersebut, berapa nilai modus? Berarti sebutkan dan jelaskan 3 tahap dalam pengolahan data, sebutkan 3 fungsi dari distribusi frekuensi. Lihat. Ya. Modus ada rumusnya. Nah, teman-teman masukkan masing-masing 79,5 ditambah 5 per 5 per total kali 10. Nah, ini nanti ada caranya ya. Silakan teman-teman lihat di ilmu statistikanya. Kemudian tahap dalam pengolahan data. Tahap pengolahan data, jadi teman-teman kita ada pertanyaan bagaimana mengolah datanya. Yang pertama tentunya adalah persiapan, memasukkan data ke dalam berkas. Yang kedua adalah tabulasi pengolahan data yang akan dimasukkan ke dalam tabel. Yang ketiga adalah penerapan data sesuai dengan pendekatan ilmu dalam pengolahan data. Dan yang keempat adalah peneliti menggunakan rumus-rumus yang sesuai dengan pendekatan penelitian yang diambil. Adapun pertanyaan selanjutnya adalah fungsi dari distribusi frekuensi. Fungsinya yang pertama adalah melihat berapa orang dalam satu kelompok mendapatkan skor tertentu. Jadi dengan kita mengetahui distribusinya, kita tahu berapa banyak orang yang masuk dalam kelompok tertentu, skornya sekian gitu ya. Kemudian yang kedua adalah melihat kecenderungan orang dalam kelompok mendapatkan skor tertentu. Melihat skor ekstrim dalam suatu kelompok. Nah, selanjutnya tahapan akhir rekan-rekan menyusun laporan penelitian. Bagaimana cara kalian menyusunnya? Baik, teman-teman bisa lihat di sini, laporan penelitian adalah dokumen yang tertulis yang berfungsi sebagai media komunikasi antar peneliti dan pembaca. Teman-teman kan pengen kan para pembaca itu mendapatkan kesimpulan dan pengetahuan dari hasil penelitian teman-teman, maka teman-teman bisa menggunakan laporan inilah sebagai medianya. Syaratnya, satu peneliti harus mengetahui kepada siapa laporan yang ditujukan. Kalau teman-teman mau membuat laporan untuk mahasiswa, tentu beda ya dengan laporan untuk siswa. Kalau teman-teman ingin membuat laporan untuk perusahaan, tentu berbeda dengan laporan untuk misalnya untuk lembaga pemerintah gitu ya, beda ya. Nah, kemudian yang kedua adalah jelas langkah demi langkah penelitian sehingga pembaca mudah memahami.
Yang ketiga, dibuat dengan bahasa yang komunikatif, benar, efektif, sistematis. Next, bentuk laporan itu beragam. Ya, jenis laporan ilmiah dan outline atau susun laporannya sebagai berikut. A. Pembaca. Satu, kalau dia masyarakat umum, berarti dia misalnya kalau masyarakat umum perlu nggak kita kasih laporan yang berjilid-jilid gitu? Berbab-bab? Nggak perlu ya, namanya masyarakat umum berarti harus yang praktis. Contohnya apa? Contohnya adalah brosur. Ya, ini masyarakat ini tidak, bahkan brosur aja belum tentu dia baca kan. Nah, macam mana kalau misalnya kita bikin yang berbab-bab? Nggak mungkin ya, maka sesuaikan dengan pembacanya. Yang kedua adalah masyarakatnya ilmiah. Berarti kalau masyarakat ilmiah adalah akademisi ya. Akademisi itu laporannya bisa skripsi, tesis, disertasi, monografi, artikel ilmiah, ya. Semuanya itu berisi penjelasan yang tentunya lebih mendalam daripada sekedar brosur. Yang ketiga adalah sponsor penelitian. Laporannya bagaimana? Ya harus sesuai dengan keinginan yang mensponsor. Bagaimanapun dia sudah membiayai penelitiannya. Kemudian jenis laporan yang pertama adalah laporan monografi. Proses penelitian menyeluruh. Ya. Kemudian yang kedua adalah metodologi ilmiah dan fakta real atau nyata. Yang ketiga ada juga berupa artikel ilmiah. Berarti penelitiannya tunggal ya. Kemudian dia objektif, mengambil aspek tertentu dari laporan. Ini bukan 1-2 ya. Ini catatannya ya. Kemudian laporan untuk administrator dibuat tidak terlalu lengkap karena tidak merinci tentang rencana pelaksanaan penelitian dan hanya melaporkan hasilnya saja. Outline-nya yang A adalah bagian pendahuluan, preliminary materials. Mulai dari halaman judulnya, judul penelitiannya, kemudian namanya, nama lembaganya, nama tempatnya, tahun, dan seterusnya. Ada kata pengantar, uraian pendek dari si penulis peneliti, menguraikan mulai dari tujuannya, masalahnya, siapa yang mensponsorinya, ucapan terima kasih, dan seterusnya. Yang ketiga adalah daftar isi. Berarti kalau daftar isi adalah gambaran menyeluruh tentang isi laporan, sehingga hubungan antara satu dengan lainnya dapat diketahui. Kita kan kalau membuka buku atau laporan kan kita pasti melihat daftar isinya ya. Ini isi buku apa sih gitu ya. Tentu kita setelah melihat judul, kita akan melihat daftar isi. Ya, jadi situ kita bisa menyimpulkan, oh ini isinya ini. Kemudian yang keempat ada daftar tabel gambar grafik. Apabila tidak ada tabel gambar grafik, halaman ini tidak perlu dibuat. Jadi kalau daftar berarti kan lebih dari 1 ya. Nah itu. Kemudian daftar tabel dibuat nomor urutnya sesuai dengan judul tabel lengkap dengan halamannya. And then ada yang namanya bagian isi laporan. Bagian isi laporan itu teman-teman, body of paper itu isinya adalah ya isinya pembahasannya ya. Hasilnya seperti apa ya kan? Data hasilnya seperti apa dan pembahasannya seperti apa. Terakhir ada bagian penutup yang isinya adalah kesimpulan, saran, daftar pustaka serta lampiran jika memang diperlukan. Oke, itu adalah penjelasan mengenai penelitian metode sosial yang saya anggap ini adalah hal yang teman-teman harus ketahui sebelum teman-teman melakukan penelitian. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasannya, boleh koreksinya secara sopan di kolom komentar. Jangan lupa komen yang baik-baik untuk mewarnai channel ini, support channel ini karena channel ini memiliki komitmen untuk berusaha sharing seputar edukasi untuk menambah wawasan. Subscribe ya. Thank you very much. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.